Jumpa lagi sama saya, Mr. Nyeleneh. Hari ini bahasanya bikin geleng-geleng kepala. Debat konyol tapi berat tentang Nabi terakhir. Di sini sudah hadir dua narasumber hebat. Sebelah kanan Pak Ustadz, sebelah kiri Pak Filosof. Kita mulai langsung dari definisi dasar. Bagian 1, penjelasan Pak Ustadz. Pak Ustadz, terima kasih. Sebelum masuk inti, mari kita definisikan dulu. Apa itu Nabi menurut ajaran Islam? Nabi adalah manusia pilihan yang menerima wahyu langsung dari Allah SWT. Syaratnya jelas, harus laki-laki, tidak boleh perempuan. Alasannya sederhana, kalau wahyu turun saat perempuan sedang menstruasi, wahyu itu harus ditunda dulu. Karena keadaan fisik tidak suci belum layak menerima cahaya wahyu yang menerangi seluruh alam semesta. Dan yang paling utama, Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah tanda titik akhir. Setelah beliau wafat, tidak akan ada lagi Nabi. Tidak peduli seberapa sakti seseorang, bisa menghilang, terbang, menyembuhkan penyakit, atau apapun kehebatannya. Itu hukum agama, mutlak dan berlaku untuk umat Islam di mana saja. Bagian 2, tanggapan Pak Filosof. Pak Filosof, wah Pak Ustadz, definisi itu keren. Tapi jujur saja, itu cuma satu perspektif, berlaku bagi kelompok atau kaum tertentu saja, belum tentu universal untuk semua manusia. Saya sebagai pemikir ingin mengajak kita melihat lebih luas. Kalau ada manusia yang hasil karyanya bermanfaat tanpa terkecuali, untuk manusia, hewan, tumbuhan, samudra, gunung, apakah sosok seperti itu tidak layak disebut penyampai cahaya versi dunia? Saya beri contoh nyata, Michael Faraday. Kalau Pak Ustadz bilang Nabi membawa wahyu menerangi alam semesta, Faraday membawa penemuan yang sama fungsinya, menerangi dunia secara fisik. Sedikit sejarah singkat Michael Faraday. Lahir miskin, sekolah formal sedikit, bekerja dari usia muda sebagai penjilid buku. Suka membaca buku sains di tempat kerja, belajar otodidak. Menemukan induksi elektromagnetik, dasar pembuatan generator, motor listrik, transformator. Menemukan hukum elektrolisis, meneliti medan magnet, cahaya, dan listrik. Tidak kaya raya, tolak gelar kebangsawanan, tolak jabatan bergengsi, hidup sederhana. Karyanya dipakai seluruh dunia tanpa pilih agama, ras, status sosial. Pak Filosof lanjut, coba lihat penemuannya. Lampu listrik dan aliran tenaga listrik. Ini tidak pilih kasih. Masjid, gereja, wihara, kuil, rumah adat, kandang ternak, sawah, hutan, semuanya terang benderang kalau ada listrik Faraday. Ustadz berkhotbah, pendeta berpidato, biksu mengajar, petani bekerja malam, kucing tidur di bawah lampu, tanaman tumbuh kena cahaya buatan, semuanya merasakan manfaatnya. Faraday tidak butuh gelar nabi, tidak butuh validasi raja atau ulama, tidak menuntut bayaran tiap kali lampu dinyalakan. Ikhlas saja. Kalau ukuran membawa cahaya, memberi manfaat abadi, tidak diskriminatif. Kenapa definisi nabi harus dikunci ketat hanya pada penerima wahyu agama saja? Bukankah itu juga bentuk menerangi alam semesta? Sesi serang balas, debat konyol dan analogi, Pak Ustadz. Waduh Pak Filosof, ini bahaya definisi dipelesetkan. Nabi itu beda banget sama ilmuwan. Kalau pakai logika Anda, tukang gali sumur juga kasih air untuk semua. Berarti tukang gali sumur nabi juga? Faraday menemukan prinsip listrik, tapi dia tidak mengatur aturan hidup. Tidak bawa petunjuk akhirat, tidak didatangi malaikat Jibril. Analogi gampang, wahyu itu seperti matahari asli yang diciptakan Tuhan sendiri. Terang, hidupkan dunia, tidak ada yang buat-buatan manusia. Listrik Faraday itu seperti lampu jalanan buatan manusia. Terang juga sangat berguna. Tapi kalau mati lampu, rusak kabel, padamlah semuanya. Matahari tidak ada yang bisa matikan, itu beda mutlak. Pak Filosof, bagus analogi matahari dan lampu. Tapi coba dengar saya balik. Matahari terbit sama buat orang baik, orang jahat, beragama apa saja. Itu sifat universal. Lampu Faraday juga begitu. Kalau definisi nabi terakhir karena bawa cahaya tidak terputus, coba lihat. Sejak Faraday menemuinya tahun 1800 AN sampai sekarang. Sampai anak cucu kita nanti, dunia masih pakai listriknya. Itu juga terang tidak berhenti. Kalau Anda bilang, ilmu penemuan bisa rusak, wahyu agama juga kan? Ada yang disalahartikan, dipelintir, dipakai buat berantem. Jadi soal rusak atau benar, sama-sama tergantung manusianya. Dan soal tukang gali sumur, dia bantu, tapi manfaatnya terbatas satu tempat.
Faraday, seluruh benua, seluruh peradaban pakai karyanya. Itu bedanya. Tukang gali sumur, sedekah keran air, Faraday, sungai besar yang mengalir sampai lautan. Pak Ustadz, sungai besar boleh, tapi asalnya dari Tuhan. Faraday cuma menemukan, bukan menciptakan listrik. Listrik sudah ada di alam semesta sebelum manusia lahir. Nabi menerima petunjuk dari Tuhan langsung, bukan sekadar mengamati alam. Kalau persamaan ini dipaksakan, nanti orang bilang, sudah ada Faraday, tidak perlu Nabi lagi. Ini bahaya besar. Ingat aturan dasarnya, perempuan tidak boleh Nabi karena masalah suci atau tidak suci saat wahyu turun. Faraday laki-laki ya, tapi dia juga tidak pernah dapat wahyu. Jadi titik. Definisi agama tetap berdiri sendiri, ilmu pengetahuan berdiri sendiri. Dua hal mulia tapi jalur beda. Pak filosof. Oke Pak Ustadz, saya akui beda jalur. Tapi pertanyaan saya tetap, kalau ukuran kenabian adalah membawa manfaat universal tanpa syarat, apakah Faraday tidak masuk definisi versi luas kemanusiaan? Di sini letak debat konyolnya. Agama bilang tidak. Akal sehat luas bilang, kenapa tidak jadi penyampai cahaya juga? Penutup dan pancingan interaksi like, komen, subscribe. Mister Nyeleneh. Wah, ramai sekali ya. Kita rangkum biar tidak salah paham. Posisi Pak Ustadz, Nabi itu penerima wahyu khusus. Syarat agama jelas, penutup adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmuwan seperti Faraday berprestasi besar tapi bukan Nabi. Posisi Pak Filosof, ukuran membawa cahaya universal bisa dilihat dari karya nyata. Faraday sosok luar biasa yang bermanfaat bagi semua makhluk tanpa pilih-pilih. Definisi kenabian bisa diperluas dalam konteks kemanusiaan. Ingat ya semuanya, ini debat konyol, argumen dilebihkan buat bikin kita berpikir, bukan mengubah ajaran agama asli. Kalau mau belajar soal kenabian, tanya ulama. Soal listrik, tanya ahli fisika. Dua-duanya penting. Sekarang giliran kalian. Komen. Kalau dipaksa pilih satu, Faraday itu nabi versi ilmu pengetahuan atau sekadar ilmuwan jenius biasa? Like, kalau debat ini bikin otak berdenyut. Subscribe dan nyalakan lonceng, biar tidak ketinggalan debat konyol berikutnya yang bikin geleng kepala lagi. Saya Mister Nyeleneh, sampai jumpa di debat berikutnya.